Baik, halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengolah data spektrum FTIR di software Origin. Nah, kita akan membuat seperti ini ya. Sebelumnya di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mengolah data FTIR dari data mentah ya. Nah, kemudian kita akan mengolah data dari beberapa spektrum FTIR kemudian digabungkan dalam satu graph atau dalam satu gambar ya. Contohnya seperti ini. Nah, kita langsung saja masukkan. Ini ada 3 contoh sampel ya yang sudah saya rapikan. Kita copy saja. Kita copy, kemudian kita masukkan di software Origin. Kita new project. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa plotkan langsung ya, tapi ini sumbunya masih Y semua. Ini harusnya wave number itu adalah X ya. Kita setting, klik kanan, set as X, kemudian ini Y2 nya di kolom E ya, kita ganti X lagi karena ini adalah wave number. Nah, teman-teman bisa langsung plotkan saja. Caranya di blok semua, kemudian di plot stack length by length offset. Nah, akan menjadi seperti ini. Teman-teman juga bisa kalau teman-teman fokus analisisnya ingin mengetahui perbedaan konsentrasi dari tiap sampel, nah teman-teman bisa langsung diplotkan saja. Misalkan ingin mengetahui perbedaan intensitas tiap sampel. Namun kalau teman-teman hendak fokus pada pergeseran bilangan gelombang atau tidak memperdulikan dari intensitas atau tidak ingin menganalisis perbedaan konsentrasi tiap sampel, teman-teman bisa lakukan normalize. Nah, ini nanti lebih smooth ya spektrumnya atau lebih jelas lagi. Jadi fokusnya pada wave pergeseran bilangan gelombangnya dan juga wave numbernya. Jadi nanti tidak fokus pada intensitas atau transmitannya. Pertama kita blok saja yang di kolom Y-nya saja, kemudian klik kanan, pilih normalize. Kemudian di normalize method ini kita pilih sampai 1 ya, 0 sampai 1, oke. Nah, ada kolom baru 3 ini ya, teman-teman bisa klik semua yang kolom barunya. Kemudian kita pilih plot sama tadi basic 2D stack length by Y offset. Nah, akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Ada 3 grafik ya. Nah, ini akan kita nanti kita akan percantik lagi ya grafiknya supaya lebih informatif. Untuk di sumbu X kita beri keterangan wave number ya. Wave number. Kita blok main satunya superscript ya. Ini supaya pangkat. Karena kita membandingkan dari sumbu Y-nya saja atau melihat fokus pada bilangan gelombang saja, tidak melihat perbedaan intensitas, kita delete saja di kolom Y-nya. Kita delete. Nah, akan menjadi seperti ini. Kemudian kita biasanya untuk skala dari grafik FTIR biasanya skalanya dari 4000 sampai 500. Nah, ini masih 500 sampai 4000. Kita ganti dulu ya, kita double klik. Pilih scale. Nah, ini kan masih 300 sampai 4000. Kita ganti 4000 sampai 500. Jadi nanti grafiknya terbalik ya. Kita apply. Nah, sudah terbalik menjadi seperti ini. Kemudian kita akan percantik lagi, jadi nanti grafiknya ada garis di atas dan membentuk sebuah kotak ya. Kita pilih line antics, kita pilih left, kita akan hilangin dulu untuk titik-titiknya, ini masih ada titik-titik ya. Kita pilih non, major text, minor text-nya kita pilih non, pilih apply. Nah, ini sudah hilang ya titik-titiknya. Kemudian kita pilih top untuk yang bagian atas dan centang. Kemudian minor text kita pilih non, major text kita pilih non, apply. Nah, akan menjadi seperti ini ya. Kemudian yang di sebelah kanan juga right, pilih right, show line and text kita centang.
kemudian mayortext non, itu juga non, pilih oke. Nah ini sudah membentuk sebuah kotak ya. Kita hapus saja ini buat keterangannya. Kita kasih keterangan sampelnya. Kita kasih teks, misalkan ini sampel alpha ya gitu. Ini sebagai contoh aja. Ukurannya kita bisa setting misalkan 20. Nah ini 20, copy, paste. Misalkan ini sampel beta. Ini sampel gamma, misalkan saja ya teman-teman ini. Nah ini sudah jadi ya. Kemudian kita ingin pertebal untuk garisnya. Ini kita setting 1,5, kemudian warnanya juga bisa diganti misalkan warna hijau. Nah ini jadi lebih tebal ya. Kemudian ini juga kita ganti. Ini sudah 1,5, kita ganti warnanya juga bisa ganti sesuai dengan selera ya warnanya untuk garisnya atau spektrumnya ini warna biru. Nah ini jadi lebih menarik ya warnanya, ada hijau, ada merah, ada hijau, ada merah, ada biru begitu ya. Oke teman-teman, kemudian kita akan memberikan keterangan ya supaya grafik yang ditampilkan lebih informatif. Nah misalkan di titik puncak ini bagaimana cara mengetahuinya? Kita pilih ini data highlighter, kita klik. Nah ini ada X di 3339 ya. Kita pilih insert, strike line, open dialog. Nah ini kan 3339 ya. 33339. Pilih OK. Nah akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Nah kita akan ganti ketebalannya 1,5, kemudian tipenya kita ganti dash, apply. Nah akan menjadi titik-titik. Ini sebenarnya sesuai selera aja ya. Baik teman-teman, selanjutnya kita bisa kasihkan keterangan ya, misalkan ini di bilangan gelombang 3339 ini merupakan gugus apa, misalkan kita tambahkan teks ya. Di sebelah kiri ada simbol T, kemudian kita kasih gusnya misal gus hidroksil gitu ya. Nah seperti ini. Oke teman-teman, selanjutnya kita kasih keterangan di puncak yang lainnya ya. Misalkan kita pilih lagi data highlighter. Ini ada puncak lagi ya, kita klik. Nah ini ada di angka X 2900, ada di wave number atau bilangan gelombang 2900. Nah kita pilih insert, kita pilih strike line, open dialog. Kita kasih nilai 2900 ya, add value-nya. Oke, otomatis garisnya ada di angka X 2900 ya. Kemudian teman-teman bisa ganti lagi, misalkan saya akan membuat ketebalannya menjadi 1,5, kemudian tipenya menjadi titik-titik ya garisnya. Apply, oke. Nah ini merupakan gugus apa, misalkan ini kita kasih CH misalkan ya, ini misalkan saja. Nah menjadi seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan kasih puncak lagi ya, memberikan informasi pada puncak yang lain. Kita data highlighter seperti tadi, kita klik di puncaknya. Nah ini puncak di angka X sama dengan 1650 di bilangan gelombang 1651. Kemudian kita seperti tadi insert, strike line, open dialog, add value-nya 1651 ya teman-teman. Kita pilih OK. Nah, kemudian garisnya ada terletak di X sama dengan 1651 ya. Kita kasih nama, kita ganti dulu ya. Ini misalkan garisnya di setting menjadi titik-titik lagi seperti tadi. Kita pilih dash, apply, oke. Nah misalkan gugusnya kita kasih lagi ya simbol T atau untuk menambahkan teks ya. Misalkan ini metilen gitu ya, misalkan. Oke. Kita kasih superscript angka 2-nya. Kita kasih subscript ya. Jadi kayak pangkat ke bawah gitu. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita kasih
informasi buat puncak yang lainnya ya. Misalkan ini puncak 1033, kita insert lagi seperti tadi, strike line open dialog 1033, add value nya kita tambahkan 1033, kita pilih OK. Nah kemudian kita double klik, ketebalannya kita setting seperti tadi 1,5, terus tipenya kita ganti dash ya, titik-titik. Nah akan menjadi seperti ini. Kita kasih informasi lagi supaya lebih informatif grafiknya. Misalkan ini CO ya, gugus karbonil, jadi seperti ini. Nah kira-kira seperti ini teman-teman, bagaimana cara mengolah data spektrum, beberapa spektrum FTIR dalam satu grafik atau dalam satu gambar ya. Demikian bagaimana caranya. Kemudian teman-teman bisa juga untuk copy ya, klik kanan, copy, pilih copy grab as image. Setelah semuanya jadi grafiknya, nah bisa pilih resolusinya ya, DPI nya misalkan 600, kita copy. Nah kita copy misalkan di Word gitu ya, misalkan. Nah kita bisa crop ya teman-teman, kita crop supaya tidak memenuhi tempat dokumen misalkan. Nah, jadi seperti ini. Teman-teman juga bisa save project as. Jadi kalau save project as, teman-teman jika mau ngedit tidak perlu mulai dari awal untuk menggambar grafik, tinggal mau ngedit bisa pilih ini, save project as. Save project misalkan latihan multiple plot FTIR misalkan, kita save. Nah nanti filenya dalam bentuk file origin ya. Kalau mau save dalam bentuk image atau dalam bentuk file PNG juga bisa, pilih file, kemudian pilih export graph, open dialog. Nah kita pilih filenya apa, bisa BMP, JPG, PNG, kita beri nama filenya. Contoh ini ya, misalkan ini pilih foldernya juga bisa, kemudian pilih OK. Nah demikian teman-teman bagaimana cara mengolah data FTIR di software Origin ya, sehingga grafiknya lebih informatif dan sesuai dengan standar publikasi ilmiah begitu. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan see you.